Untuk PowerPoint yang saya share kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Bu. Kita akan coba selesaikan ini. Kita akan bahas dulu keseluruhan ya. Jadi nanti saya akan selesaikan ini satu PowerPoint penuh ya. Jadi tidak berparsial karena tipikal soal untuk yang chapter ini, soal untuk yang chapter ekuitas ini biasanya transaksi penuh dari selama 1 tahun ya. Jadi transaksinya itu berhubungan antara tanggal sekarang dengan tanggal sebelumnya dan tanggal sesudahnya ya. Jadi transaksinya selalu berhubungan ya. Nah, sebelumnya kalian di semester lalu sudah kenal ada perusahaan perorangan ya, perusahaan yang dimiliki oleh hanya satu orang. Di sisi ekuitas atau owners equity itu kalau di perusahaan perorangan hanya ada modalnya pemilik ya, misalkan modalnya Pak Agus gitu ya. Jadi hanya modalnya pemilik yang tercantum di situ kalau bentuknya adalah perusahaan perorangan ya, owners equity-nya. Nah, di sini nanti kita akan belajar kalau korporasi ini adalah perusahaan ya yang pemiliknya itu banyak ya, pemiliknya banyak, bisa jadi banyak dan modalnya ekuitasnya itu ya, owners equity-nya itu terdiri dari saham-saham. Kalau di perusahaan perorangan kan langsung modal Pak A, modal Pak B. Nah, kalau di ekuitas ini tidak menyebutkan nama pemilik ya, tapi menyebutkan sahamnya ya, adanya saham. Jadi kita akan belajar transaksi saham ya, transaksi terkait saham itu seperti apa, baik nanti saat ketika penerbitan sahamnya sampai dengan mungkin menarik lagi sahamnya dan penyajian atau pelaporan di laporan keuangan ini kalau di sisi ekuitas itu seperti apa. Di 3 bentuk organisasi ini mungkin kalian sudah kenal ya, di semester 1 dikenalkan ada perusahaan perorangan ya. Ini perusahaan yang paling sederhana dan modalnya relatif paling kecil dan resikonya paling besar ya. Modalnya paling kecil tapi resikonya pembubarannya itu sangat mudah kalau di perusahaan perorangan. Kemudian ada yang disebut persekutuan. Nah, kalau di Indonesia itu istilahnya biasanya yang bentuknya firma, yang bentuknya CV, yaitu yang disebut persekutuan atau partnership. Ini akan kita pelajari nanti setelah UTS ya, yang untuk yang bentuk partnership. Kemudian, nah yang kita pelajari sekarang yang bentuknya korporasi. Kalau partnership ini pemiliknya lebih dari 1 ya, 2 orang, 3 orang, 4 orang, tapi ya nggak banyak-banyak. Jadi beberapa orang ya yang menjalankan usaha bersama, itu yang persekutuan atau partnership. Nah, kalau korporasi ini yang pemiliknya lebih dari 1, bisa jadi banyak dan modalnya terdiri atas saham-saham. Untuk di Indonesia ini biasanya yang bentuknya perseroan gitu, yang bentuknya perseroan. Nah, dibahas lebih khusus itu kalau nanti kalian di materi hukum perdata. Atau sudah dapat ya hukum perdata. Ya, hukum perdata itu nanti salah satunya kalian akan belajar bagaimana hukum perseroan. Ya. Ini kalau secara nanti materi yang korporasi yang terkait bagaimana pembentukannya, bagaimana pembubarannya, itu nanti di pelajaran hukum perdata ya. Yang akan kita bahas untuk di akuntansi adalah transaksinya ya, transaksi yang berhubungan dengan keuangannya. Untuk karakteristik saham nanti secara khusus kita bahas waktu masuk slide yang saham preferen. Jadi kalau saham itu nanti akan dibagi 2, ada yang namanya saham biasa. Saham biasa kalau di istilah yang bahasa Inggrisnya itu share capital ordinary ya, share ordinary. Sama satu lagi saham istimewa atau biasa disebut saham preferen ya, saham preferen. Ini komponen dari ekuitas. Kalau di perusahaan perorangan sederhana, hanya modalnya Pak A saja. Nah, modalnya Pak siapa gitu ya. Kalau di komponen ekuitas yang bentuknya perseroan ini lebih banyak ya. Jadi ya terdirinya secara umumnya ada 2 ya, secara umum ada 2. Ada yang disebut contributed capital atau modal disetor, ada yang disebut laba ditahan. Jadi secara umum hanya 2 ini ya, hanya contributed capital dan laba ditahan. Untuk contributed capital ini yang saham tadi ya, yang saham biasa dan saham preferen.
Saham biasa dan saham preferen itu masuknya di modal disetor. Ya, share capital ordinary dan share capital preferen. Sama kalau nanti ternyata misalkan nih saham biasanya itu pernah lihat itu enggak saham ya, lembaran saham. Nah, angka atau nilai yang berada di lembaran saham itu disebutnya adalah nilai par value ya, par value dari saham. Misalkan nilai par value, nilai yang tercantum di sertifikat saham itu harganya misalkan 1.000, misalkan 1.000. Kemudian ketika dijual, harga pasarnya itu adalah 1.500, ya 1.500 per lembar. Nanti yang 1.000 itu kita catat sebagai share capital ordinary ya, per lembarnya adalah 1.000. Selisihnya tadi yang 1.500 harga pasar dikurangi dengan harga parnya 1.000, berarti selisihnya adalah 500, akan kita catat ke yang namanya share premium. Ya, share premium. Ini baik untuk saham biasa maupun saham preferen. Jadi selisih harga pasar atau harga jual dengan harga parnya kita alokasikan ke share premium. Jadi nanti ada yang namanya share premium ordinary, ada yang namanya share premium preference. Ya. Nah, ini untuk modal di store. Kemudian komponen satu lagi yang di ekuitas itu secara umum ada yang namanya laba ditahan atau return earning. Laba ditahan ini adalah biasanya akumulasi dari laba ya yang tidak dibagikan kepada pemilik. Nanti ada yang dibagikan kepada pemilik itu yang disebut dividen. Ya. Kalau di perusahaan perorangan kalian mengenal yang namanya prive ya, prive atau withdrawal. Nah, kalau di perusahaan perseroan, nanti yang dibagi kepada pemilik itu namanya dividen. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya saham treasury. Apa ini saham treasury? Ya. Saham treasury ini sebenarnya adalah bagian dari saham biasa ya, bagian dari saham biasa yang sudah beredar atau dijual ke pasar ya, atau dijual di pasar saham, kemudian ditarik kembali ya, dibeli kembali oleh perusahaan. Ketika dibeli kembali oleh perusahaan, itu perusahaan akan mencatatnya sebagai saham treasury. Jadi kalau saham ya, ekuitas itu secara umum kan saldo normalnya itu kan kredit ya, saldo normalnya kredit. Nah, ketika ada saham yang ditarik lagi ya, jadi ada pengurangan ekuitas ya, otomatis saham treasury ini nanti saldonya adalah debit. Karena dia saldonya debit ya, saldo normalnya adalah debit, dia akan mengurangi ini, makanya tandanya kurang ya, mengurangi ekuitas. Jadi saham treasury itu mengurangi ekuitas. Lalu di sini ada yang disebut OCI ya, Other Comprehensive Income. Nah, Other Comprehensive Income ini biasanya timbul dari laba atau rugi yang merupakan hasil dari transaksi kepemilikan. Ini nanti akan kalian kenal ketika kita membahas investasi ya. Nanti kan kita bahas investasi yang di chapter setelah OTS. Ini hanya untuk chapter ini kalian cukup nice to know aja, ada yang namanya OCI. Kemudian ada lagi yang namanya non-controlling interest. Ya, non-controlling interest. Atau kadang disebut minority interest ya. Atau kepemilikan minoritas ya. Bahasa Indonesia itu kepemilikan minoritas atau kepentingan non pengendali. Ya. Ini nanti lebih lanjut ketika kalian belajar advanced accounting aja ya. Jadi kalau ada porsi kecil perusahaan ya, kalau dia bentuknya multinasional gitu, misalkan ada perusahaan anak, perusahaan induk ya. Nah, itu yang kepentingan lebih kecil ya, itu disebut yang minority interest. Ini juga nice to know aja, nanti kalian peroleh lebih lanjut ketika belajar advanced accounting. Nah, tadi ada yang disebut nilai par saham ya. Jadi nilai par saham itu nilai yang tercantum di sertifikat saham. Nah, kalau selisih harga pasar atau selisih harga jual dibandingkan dengan nilai parnya, itu akan kita alokasikan ke share premium atau disebut juga agio saham. Jadi kalau istilah di PSAK itu menyebutnya agio saham. Di agio itu sama dengan share premium. Lalu bisa jadi ternyata di
sertifikat saham itu tidak ada nilai parnya. Tapi kalau di Indonesia selalu disyaratkan bahwa setiap saham itu harus ada nilai parnya. Kalau tidak ada nilai parnya harus disebutkan nilai nilai penggantinya itu berapa ya. Ada yang namanya stated value, STATED, stated value sebagai pengganti kalau saham itu tidak ada nilai parnya. Tapi di Indonesia secara umum harusnya ada ya. Ini kalau di luar negeri itu ada saham yang no par atau tanpa nilai par ya, tanpa nilai par. Nah, kalau untuk saham yang no par ya, berarti nanti ketika penerbitan tidak akan ada yang namanya share premium. Ya, tidak akan ada yang namanya share premium. Contoh transaksinya misalkan seperti ini ya. Perusahaan memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Diotorisasi ini ya, untuk yang otorisasi ini maksudnya, jadi ketika perusahaan berdiri, itu kan menyusun ADART ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, di situ akan disebutkan berapa jumlah saham yang diotorisasi ya. Artinya selama perusahaan berdiri ya, selama perusahaan itu ada, berapa sih jumlah lembar saham yang boleh terbit ya. Itu di sini jumlah saham maksimal yang boleh terbit selama perusahaan itu ada adalah 1000 lembar saham. Nah, ketika baru otorisasi ini tidak ada jurnal ya. Nanti ada jurnal ketika di sini menyebutkan menerbitkan. Ya. Jika perusahaan kemudian menerbitkan 200 saham, ya, 200 lembar saham dengan harga 1000 rupiah per lembar saham, maka akan dicatat, nah ini tidak ada nopar ya, ini yang nopar. Ini yang 1000 ini kan berarti harga pasar. Dan tidak disebutkan ya harga par dari sahamnya itu berapa. Ini berarti saham tanpa nilai par, maka seluruhnya akan kita catat ke share capital ordinary. Tidak ada share premium. Karena kalau nopar harga pasar berarti seolah-olah dianggap sama dengan harga parnya. Jadi kas yang diterima ini 200 lembar saham kalikan 1000 diperoleh 200.000. Sisi kreditnya langsung semuanya ke share capital ordinary kalau dia bentuknya no par. Ya, no par, dan di sini kalau untuk yang asumsi soal pertama ini dia tidak ada stated value-nya ya. Ini kemudian yang di transaksi berikutnya misalkan untuk soal yang sama tapi di sini disebutkan nih saham yang diterbitkan memiliki nilai yang ditetapkan, jadi ada stated value. Stated value ini adalah pengganti par value, ya, pengganti par value sebesar 800 rupiah. Maka pencatatannya, ya, perusahaan akan menerima kas 200.000, ini sama ya, 200 lembar saham kalikan 1000. Lalu di sisi kreditnya akan kita catat share capital ordinary ini sebesar stated value-nya yaitu 800 rupiah dikalikan 200 lembar saham. Jadi share capital ordinary-nya adalah 160.000. Selisihnya akan kita catat ke share premium ordinary sebesar 40.000. Untuk yang pencatatan stated ya, dengan stated value ini sama persis dengan kalau perusahaan menerbitkan pada ada nilai parnya. Jadi sama seperti dia. Nilai parnya masuk ke share capital ordinary, selisihnya ya, selisih antara harga pasar dan nilai par masuk ke share premium. Nah, soal yang tadi itu kalau perusahaan menerbitkan saham dan menerima kas. Selanjutnya, bagaimana jika perusahaan menerbitkan saham tapi tidak menerima kas? Menerimanya itu aset non kas. Misalkan dalam rangka membayar jasa atau beli barang. Ya. Acuannya jika saham diterbitkan dengan transaksi non kas, acuan yang pertama, nilai saham dan nilai aset non kasnya dicatat sebesar nilai wajar ya, nilai wajar atau harga pasar dari barang atau jasa yang diterima. Itu acuan pertama. Yang kedua, kalau ini tidak ada ya, kalau nilai wajar atau nilai pasar dari barang atau jasanya itu enggak ada,
kita gunakan nilai pasar saham. Ya, nilai pasar sahamnya. Kemudian acuan yang ketiga, kalau nilai wajar dari barang atau jasanya nggak ada, lalu nilai harga pasar dari sahamnya tidak ada, maka kita akan gunakan yang namanya nilai appraisal. Jadi perusahaan akan minta jasa appraisal atau jasa penilai untuk menilai barang atau jasa yang diterima itu nilai estimasinya itu berapa. Ya. Nah, ini contoh transaksinya, misalkan PT GHI menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar, ya. Harga parnya Rp500 per lembar untuk membayar konsultan bisnisnya. Asumsi yang pertama, ya di kasus pertama ini perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari jasa konsultannya. Jadi ini nilai wajar dari jasanya nggak ada. Tapi di sini diketahui ada harga wajar dari saham. Nah, acuan pertama tadi kalau ada nilai wajar dari jasanya kita gunakan nilai wajar dari jasa. Kalau nggak ada baru kita gunakan harga pasar saham. Di sini harga pasar sahamnya Rp750. Jadi kita gunakan Rp750 dikalikan dengan 20.000 lembar saham yang akan diberikan itu sebagai beban konsultannya. Ya. Jadi nanti di sisi debitnya kita catat konsultan expense atau organization expense senilai 1.500.000. Ini berasal dari 750 dikalikan 20.000. Ya. Lalu di sisi kreditnya kita akan menerbitkan share capital ordinary sesuai dengan harga parnya. Harga parnya tadi adalah 500, jadi 500 kalikan 20.000 lembar diperoleh 1 juta. Lalu selisihnya akan kita catat ke share premium ordinary sebesar 500.000. Ini asumsi pertama tadi, harga wajar dari aset atau jasanya nggak ada, jadi kita memakai harga wajar dari saham. Contoh soal berikutnya di sini perusahaan menerbitkan saham dalam rangka beli tanah, ya. Menerbitkan saham biasa 20.000 lembar, harga parnya Rp500 untuk beli tanah. Nah, di asumsi kasus kedua ini perusahaan tidak dapat menentukan harga pasar dari saham. Jadi harga pasar sahamnya nggak ada, tapi diketahui harga pasar atau nilai wajar dari tanah. Nilai wajar dari tanahnya adalah 1.200.000, ya, 1.200.000. Maka asumsi yang dengan acuan yang pertama kita akan langsung menggunakan nilai wajar dari aset ya dari tanah ini sebagai acuan, ya. Jadi line akan kita catat ya, line akan kita debit, kita catat sebesar 1.200.000. Lalu di sisi kreditnya kita akan menerbitkan saham biasa sebesar harga parnya yaitu tadi 500 dikalikan 20.000 lembar ya dapat 1 juta. Selisihnya akan kita catat ke share premium ordinary ya 200.000. Lalu contoh kasus yang ketiga. Perusahaan menerbitkan saham biasa 20.000 lembar dengan nilai parnya Rp500 per lembar. Ini sama ya dengan yang kasus kedua tadi untuk memperoleh tanah. Nah, tapi di sini ternyata harga wajar saham tidak diketahui, harga wajar dari tanahnya juga tidak diketahui. Kalau dua-duanya tidak diketahui, maka kita akan menentukan nilai wajar tanah itu menggunakan jasa appraisal atau penilai. Ya. Berdasarkan jasa appraisal, nilai dari tanah itu ditaksir senilai 1.250.000. Nilai taksiran ini yang akan kita gunakan untuk mencatat tanahnya ya. Jadi line akan kita debit, kita catat sebesar 1.250.000. Lalu di sisi kreditnya kita catat saham biasa ya, share capital ordinary sebesar harga parnya totalnya adalah 1 juta. Selisihnya akan kita catat sebagai share premium ordinary yaitu 250.000. Nah, ini untuk kasus penerbitan saham ya. Berikutnya ya.
Berikutnya, bagaimana jika tadi saham-saham yang sudah diterbitkan dan beredar di pasar kemudian ditarik kembali, ya, kemudian ditarik kembali. Ini beberapa alasannya sih, beberapa alasannya mengapa perusahaan menarik kembali saham yang beredar di pasar. Yang pertama, untuk meningkatkan yang namanya laba per saham, ya, EPS. Laba per saham itu diperoleh dari laba, ya, net income-nya dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Ya. Kalau EPS-nya mau meningkat, ya, EPS-nya mau dinaikkan, maka sisi penyebutnya nih, sisi jumlah lembar saham yang beredarnya kan harus berkurang, ya, harus berkurang. Nah, agar berkurang, maka yang beredar di pasar harus ditarik, ya, harus ditarik kembali, harus di buyback, harus dibeli kembali, ya, sehingga jumlah lembar saham yang beredar di pasar akan berkurang. Cek, halo.
Ya. Sampai transaksi yang itu ya, saham treasury ya. Ya. Ini yang saham treasury yang tadi ya, yang di slide sebelumnya ini dari transaksi penerbitan saham biasa, maka perusahaan memiliki ekuitas, share capital ordinary-nya adalah 4 juta, lalu share premiumnya adalah 6 juta dari selisih harga pasar dan harga parnya, dan memiliki return earning 20 juta. Ya, sehingga total ekuitasnya adalah 30 juta. Lalu nah, transaksi yang selanjutnya ini mulai ada transaksi saham treasury ya. Di tanggal 2 Februari perusahaan melakukan reakuisisi atau pembelian kembali ya, pembelian kembali saham yang beredar atau yang terbit adalah 20.000 ya, 20.000 ini yang terbit dan beredar. Kemudian di tanggal 2 Februari ini ditarik kembali 5.000 ya. Ditarik kembali 5.000. Harga perolehannya artinya perusahaan ini mengeluarkan kas sebesar Rp700 per lembar ya, Rp700 per lembar untuk memperoleh 5.000 lembar saham. Ya. Tadi kan terakhir sampai slide 14 kalau nggak salah Bu. Tadi 14. Iya. 14, oke sebentar. 14 ini ya. Ini lanjutannya sih. 14 ini motif dari reakuisisi atau pembelian kembali saham. Jadi saham yang tadi sudah diterbitkan kemudian beredar di pasar, ada kalanya perusahaan ini butuh saham untuk ditarik kembali, ya butuh saham ya, tapi dia nggak mau menerbitkan saham baru. Jadi dia membeli kembali dari yang di pasar. Tujuannya antara lain yang pertama ini untuk meningkatkan earning per share ya, meningkatkan earning per share. Earning per share itu adalah laba dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Kalau EPS atau earning per share ini mau dinaikkan, otomatis jumlah lembar sahamnya harus diperkecil ya. Makanya untuk memperkecil, dia akan menarik dari yang beredar. Sehingga yang beredar akan menjadi lebih kecil dan EPS-nya akan menjadi lebih besar. Nah, itu salah satu motifnya. Kemudian yang kedua, motifnya adalah untuk memberikan kompensasi pada karyawan atau direksi ya. Jadi saham yang tadi ditarik diberikan kepada pegawai atau direksinya. Lalu yang berikutnya nih, untuk meningkatkan atau mempengaruhi harga pasar dari saham dengan cara meningkatkan permintaan. Ini hukum permintaan ya. Kalau permintaan naik, harganya naik. Ya, jadi perusahaan ini dia membeli kembali sahamnya di pasar sehingga seolah-olah permintaan akan sahamnya itu meningkat di pasar. Padahal meningkatnya itu akibat dia beli sendiri. Nah, ini tapi karena akibat permintaannya itu naik, maka harga pasarnya jadi ikut naik. Itu salah satu motif adanya buyback saham. Untuk transaksi buyback sahamnya ya, kita mulai dari ini ya. Transaksi saham treasury. Saham treasury ini bagian dari ekuitas, tapi nanti ketika menjurnal ini saldo normalnya ketika awal kita membuyback saham, saldonya adalah debit. Jadi dia bagian dari ekuitas tapi mengurangi ekuitas. Ini contoh misalkan perusahaan menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya Rp200 dan harga pasarnya adalah Rp500 per lembar. Selain itu, perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar 20 juta. Nah, akibat penerbitan saham biasa yang ini ya, posisi ekuitas dari perusahaan yang pertama, perusahaan punya share capital ordinary Rp200 parnya dikalikan 20.000 lembar. Sehingga share capital ordinary-nya adalah 4 juta. Lalu share premium ordinary ini berasal dari harga pasarnya yang Rp500 dikurangi dengan harga parnya 200 dikalikan dengan 20.000 lembar
Sehingga share premiumnya adalah 6 juta. Return earning atau laba ditahan tadi disebutkan di sini dia saldonya adalah 20 juta. Sehingga total ekuitasnya adalah 30 juta. Nah, ini total ekuitas sebelum ada saham treasury. Ini di transaksi berikutnya mulai ada transaksi saham treasury. Di tanggal 2 Februari perusahaan melakukan reakuisisi atau penarikan kembali saham sebanyak 5.000 lembar saham. Jadi tadi yang diterbitkan 20.000, yang diterbitkan dan beredar 20.000, lalu dia beli kembali ya dari yang 20.000 tadi dibeli 5.000 lembar saham dengan harga Rp700. Jadi dia mengeluarkan uang Rp700 dikalikan 5.000 ya, dalam rangka menarik kembali sahamnya. Nanti untuk pencatatan saham treasury kita menggunakan metode cost ya, cost method. Artinya treasury share ini akan kita catat sebesar harga perolehannya itu berapa. Di sini harga perolehannya adalah 700 ya, 700, harga perolehannya 700. Maka treasury share di sisi debit akan kita catat sebesar harga perolehan 700 per lembar dikalikan 5.000 lembar. Nah, itulah kas yang kita keluarkan. Ya, jadi jurnalnya nanti debitnya treasury share, kreditnya cash senilai 3.500.000. Lalu, nah, akibat dari penarikan kembali 5.000 lembar saham ini, yang pertama ya nanti di ekuitasnya ya, untuk share capital ordinary ya, yang diterbitkan tidak berubah. Ingat ya, yang diterbitkan tidak berubah. Share capital ordinary saldo yang di sini adalah saldo share capital ordinary yang diterbitkan. 200 parnya tadi diterbitkan harga parnya 200, yang terbit adalah 20.000 lembar. Tapi yang beredar berapa? Yang beredar atau yang outstanding nanti istilahnya ya. Jadi kalau yang diterbitkan ini adalah issued, yang issued, ini yang outstanding. Ini yang outstanding. Ini 15.000. Yang outstanding adalah yang issued tadi yang 20.000 dikurangi yang saham treasury-nya 5.000. Sehingga yang outstanding adalah 15.000. Yang outstanding ini penting ya nanti ketika kita masuk transaksi untuk dividen. Karena dasar pemberian dividen adalah jumlah lembar saham yang beredar. Jadi kalau ada saham treasury harus dikurangkan dulu. Ya. Jadi yang issued itu 20.000, yang outstanding 15.000. Saham treasury-nya 5.000 lembar. Kemudian posisi share premium ordinary-nya tidak berubah ya, tetap 6 juta. Lalu return earning-nya juga tetap 20 juta. Nah, dan ya akan dikurangi dengan treasury share. Jadi treasury share ini dia mengurangi ekuitas ya. Treasury share at cost pada harga perolehan sebanyak 5.000 lembar, totalnya adalah 3.500.000. Sehingga total ekuitasnya akan berkurang menjadi 26.500.000. Tadi awalnya 30 juta, di sini setelah adanya saham treasury akan menjadi 26.500.000. Ini transaksi pertama saham treasury ya, perolehan, ini baru perolehan. Selanjutnya untuk transaksi saham treasury. Misalkan ya, tadi kan kita punya saham treasury punya 5.000 lembar. Nah, dari 5.000 lembar ini ternyata tadi misalkan motifnya untuk meningkatkan harga pasar. Setelah saham treasury-nya ini diperoleh ya, harga pasar dari sahamnya itu beneran ternyata naik. Karena harga pasar sahamnya itu naik, maka perusahaan melepas kembali. Ya, jadi perusahaan itu menjual kembali saham treasury-nya. Ya, menjual kembali saham treasury-nya. Tadi punya 5.000 lembar saham treasury. Kemudian di transaksi berikutnya di tanggal 2 Maret, ini perusahaan menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 500 lembar. Jadi dari yang totalnya 5.000, dia jual kembali yang 500. Dengan harga Rp1.000 per lembar.
Maka dari penjualan saham Trisuri ini perusahaan akan menerima kas sebesar 500.000 ya. Jadi 500 kalikan 1.000 ya, 500.000. Lalu di sisi kreditnya ya, sisi kreditnya karena saham Trisurinya dilepas ya, maka ini kita kredit ya. Saham Trisuri dijual kembali, maka saham Trisuri akan kita kredit sebesar harga perolehan awal. Tadi harga perolehan awalnya untuk saham Trisuri adalah Rp700 per lembar. Jadi nanti di sini untuk saham Trisuri yang dikredit adalah Rp700 kalikan 500. Sehingga yang dikredit adalah 350.000. Selisihnya akan kita catat ya. Ini seolah-olah kan semacam keuntungan ya, semacam gain. Ya, semacam gain ya. Semacam gain ini akan kita catat sebagai share premium from Trisuri. Ini menambah ekuitas ya, share premium from Trisuri ini menambah ekuitas. Timbul share premium from Trisuri senilai 150.000. Ini transaksi penjualan kembali saham Trisuri yang pertama. Timbul share premium 150.000. Berikutnya, ini masih transaksi yang berkelanjutan ya. Di tanggal 2 April perusahaan menjual lagi saham Trisurinya, dijual lagi 500 lembar, tapi kali ini harganya Rp600 per lembar. Dari penjualan kembali saham Trisuri ini, perusahaan memperoleh kas senilai 300.000, ini berasal dari 500 lembar dikalikan Rp600 ya, dapat 300.000 ya. Jadi pertama kita catat dulu yang penerimaan kasnya. Lalu di sisi kredit ya, sisi kreditnya lebih dahulu ya. Sisi kreditnya saham Trisuri akan kita kredit karena dijual lagi ya. Ini sebesar harga perolehan awal yang Rp700 ini tadi ya. Jadi yang 350.000 ini berasal dari Rp700 dikalikan 500 lembar. Sehingga Trisuri share yang dikredit adalah 350.000. Lalu kita akan jurnal untuk selisih debitnya. Ya. Untuk selisih debitnya, kita lihat apakah perusahaan memiliki saldo share premium from Trisuri atau tidak. Ya. Ingat ya, yang boleh didebit di sini adalah yang share premium from Trisuri saja, bukan share premium capital ordinary, tapi share premium from Trisuri. Dari yang transaksi sebelumnya ya, ini perusahaan memiliki share premium from Trisuri 150.000. 150.000. Jadi nanti kalau ada kekurangan debit ya, share premium from Trisuri ini hanya boleh maksimal di debitnya juga 150.000. Di sini kekurangannya akibat yang transaksi 2 April adalah 50.000, sehingga masih cukup di sini 50.000 ya. Share premium from Trisurinya saldonya tadi awal di tanggal 2 Maret saldonya 150.000. Kemudian akibat transaksi yang 2 April akan berkurang 50.000. Sehingga saldo share premium from Trisuri adalah 100.000. Ini nanti kalau ada transaksi lagi, saldo share premium from Trisuri yang boleh didebit adalah maksimal 100.000. Ya. Ini transaksi untuk 2 April, share premium from Trisurinya yang didebit kekurangannya adalah 50.000. Jadi jurnalnya yang pertama kita jurnal untuk kas dulu ya, kas yang diterima. Lalu kita jurnal Trisuri share-nya 350.000. Lalu kita lihat kekurangan sisi debitnya. Ya. Transaksi berikutnya masih kelanjutannya ya. Di transaksi tanggal 2 Mei. Ini perusahaan menjual kembali saham Trisuri ya, sebanyak 1.000 lembar. Ya, sebanyak 1.000 lembar dengan harga sekarang terjualnya seharga Rp550 saja per lembar ya. Yang pertama kita akan catat dulu ya kas yang diterima, yaitu 1.000 lembar kalikan Rp550, didapat 550.000. Lalu kita akan jurnal sisi kreditnya lebih dahulu ya. Trisuri share-nya
Ini akan kita catat, akan kita kredit sebesar 1.000 lembar kalikan harga perolehan awalnya yang Rp700 tadi. Ya, jadi treasury share ini yang 700.000 berasal dari 1.000 kali Rp700. Lalu di sisi debit, nah masih ada selisih kan ya, selisih antara 700 dan 550. Selisih yang pertama akan kita tutup dari share premium from treasury. Ya. Tadi yang di jurnal sebelumnya ya, saldo share premium from treasury tinggal 100.000 ya, tinggal 100.000. Maka di sini yang kita debit hanya boleh 100.000 maksimal. Ternyata setelah di sini 100.000 masih kurang ya. Total baru 650. Nah, kekurangannya akan kita debitkan, akan kita ambilkan dari laba ditahan atau return earning ya. Laba ditahan atau return earning sebesar 50.000. Ini untuk transaksi saham treasury. Jadi dilihat ya harga perolehan awalnya itu berapa. Nah, selanjutnya kita masuk ke saham preferen. Saham preferen. Bedanya dengan saham biasa ya, untuk saham preferen bedanya dengan saham biasa. Yang pertama, saham preferen ini diutamakan dalam pembagian dividen ya. Jadi kalau perusahaan mengumumkan dividen, yang pertama kali dibagi itu adalah pemegang saham preferen. Baru kalau masih ada sisa ya, masih ada sisa kas yang dibagi, akan dibagikan kepada pemegang saham biasa. Ya, jadi dia punya keutamaan dalam pembagian dividen. Berikutnya, kalau perusahaan ditutup atau dibubarkan atau dilikuidasi. Ketika perusahaan itu dilikuidasi, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan, yang pertama, perusahaan itu akan bayar utang. Jadi wajib ya, yang pertama adalah bayar utang. Setelah utangnya terbayar ya, kalau masih ada sisa hartanya masih ada ya, harta perusahaan masih ada, akan dibagikan kepada pemegang saham preferen. Ya, jadi dapat dulu. Kemudian kalau masih ada lagi setelah dibagi kepada pemegang saham preferen, kalau masih ada lagi ya, masih ada sisa harta lagi, baru diberikan kepada pemegang saham biasa. Jadi pemegang saham biasa itu dia terakhir dapat dividen dan terakhir dapat pembagian harta ketika likuidasi. Nah, kelemahannya apa kalau saham preferen ini ya? Saham preferen ini tuh tidak punya hak suara. Jadi dia tidak berhak ikut dalam penentuan masa depan perusahaan. Jadi kalau ada rapat umum pemegang saham preferen itu dia tidak punya hak untuk urun rembuk ya, tidak punya hak suara. Yang memiliki hak suara hanya saham biasa, hanya pemegang saham biasa. Nah, itu perbedaan antara saham preferen dan saham biasa. Kalau yang nomor 4 ini kalian abaikan saja dulu ya. Nah, ini ini materinya lebih ke nanti intermediate accounting. Melakukan call atas opsi dari perusahaan itu menarik kembali nanti opsi itu adalah turunan dari saham. Ini belum waktunya buat kalian. Kemudian ke sifat-sifat saham preferen. Ini saya sebutkan yang penting buat kalian itu, ini nanti kalau saham preferen itu biasanya disebutkan tuh saham preferen berapa persen. Nah, persentasenya itu menunjukkan adanya dividen. Kemudian nanti akan ada keterangan apakah sifatnya kumulatif atau non kumulatif. Ya. Kalau sifatnya kumulatif, artinya jika ada dividen yang terutang di tahun-tahun sebelumnya, ya, ada dividen yang terutang di tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini perusahaan itu mengumumkan dividen, ya, maka utang dividennya itu harus dibayar. Itu kalau dia kumulatif. Ya, jadi akumulasi utangnya itu harus dibayar. Kemudian lawannya kumulatif berarti non kumulatif. Kalau non kumulatif, kalau perusahaan nih tahun lalu tidak mengumumkan dividen, tahun ini mengumumkan, maka utang dividen tahun lalu tidak dibayarkan. Dia hanya membayarkan dividen tahun ini saja. Ya, jadi itu yang sifatnya non kumulatif.
Untuk yang sifat-sifat yang berikutnya ini juga ranahnya lebih ke intermediate accounting ya. Nanti kalau ada pertanyaan aja, kalau yang partisipasi, convertible, callable, atau redeemable. Tapi yang penting buat kalian tadi yang sifatnya kumulatif atau non-kumulatif ya. Karena itu pentingnya nanti ketika menentukan dividen untuk saham preference. Kemudian ini contoh untuk jurnal penerbitannya. Kalau untuk jurnal penerbitannya ini tidak beda jauh ya, tidak beda jauh dengan transaksi saham biasa. Ya, jadi nanti akan ada harga par dan harga pasar. Untuk harga par akan kita catatkan di share capital preference ya. Kemudian selisih harga pasar dan harga par akan kita, misalkan di sini perusahaan menerbitkan 5.000 lembar saham preference, harga parnya 300, harga pasarnya 1.000, maka kas yang diperoleh adalah 5 juta. Ini berasal dari 5.000 lembar kalikan 1.000 rupiah per lembarnya. Kemudian share capital preference-nya akan kita catat sesuai harga parnya, yaitu 5.000 lembar kalikan 300, dan selisihnya akan kita catat sebagai share premium. Ya, ini untuk transaksi saham preference. Selanjutnya kita akan masuk ke dividen ya. Dividen ini yang dibagikan kepada para pemegang saham ya, dividen. Untuk dividen yang akan kita bahas adalah hanya dua ya untuk prinsipal accounting ini, hanya kas dividen ya, dividen dalam bentuk kas dan dividen dalam bentuk saham. Untuk dividen yang nomor 2 dan nomor 3 ini kalian temui nanti kalau belajar intermediate accounting. Untuk transaksi dividen ya, dividen ini akan mengurangi saldo laba ditahan ya. Ya, akan mengurangi saldo laba ditahan. Jadi kalau menjurnal dividen nanti debitnya adalah return earning. Tapi kalau di principal accounting biasanya kadang nggak langsung debit return earning ya, tapi melalui akun yang namanya akun kas dividen atau akun share dividen. Tapi kalau mau langsung ke return earning boleh. Kemudian ini 3 tanggal yang penting kalian ketahui untuk dividen ya, baik dividen kas maupun dividen saham. Yang pertama adalah tanggal pengumuman, yang kedua adalah tanggal pencatatan, yang ketiga adalah tanggal pembayaran. Untuk tanggal pengumuman ya, ketika perusahaan mengumumkan adanya dividen, nah, maka itu adalah tanggal pengumuman. Ketika tanggal pengumuman, ya, perusahaan akan mencatat sisi debitnya adalah return earning atau kas dividen ya. Ini misalkan dividen kas ya, debitnya adalah return earning atau kas dividen. Sisi kreditnya perusahaan akan mengakui adanya dividen payable, ya, adanya utang dividen. Dividen payable ini adalah bagian dari current liabilities ya, bagian dari utang lancar. Selanjutnya, yang kedua tanggal pencatatan. Kalau di tanggal pencatatan itu malah nggak ada jurnal. Terus yang dicatat apa? Gitu. Yang dicatat adalah daftar pemegang saham siapa saja yang berhak atas dividen. Jadi sini ada daftar pemegang saham yang berhak atas dividen. Itu di tanggal pencatatan. Ingat nggak ada jurnal. Lalu ketiga adalah tanggal pembayaran. Atau kalau di dividen saham berarti ada tanggal distribusi saham. Nanti di sisi debit berarti kalau dividen kas ya, perusahaan akan membayar utang dividennya, debitnya adalah dividen payable, dan perusahaan akan mengeluarkan kas. Nah, contoh transaksi untuk dividen kasnya. Misalkan di tanggal 2 Juni PT PKR mengumumkan adanya dividen kas sebesar Rp200 per lembar ya, atas saham yang beredar yaitu 200.000. Ya, acuan untuk pemberian dividen adalah jumlah lembar saham yang beredar. Jadi nanti ketika kita mau mengumumkan dividen, kita hitung dulu berapa jumlah lembar saham yang beredar ya sampai sesaat sebelum pengumuman dividen. Itu yang jadi acuan nanti berapa sih dividen yang akan diberikan.
Di soal ini misalkan yang beredar adalah 200.000, dividen per lembarnya adalah Rp200. Dicatat tanggal 22 Juni dan dibayarkan tanggal 12 Juli. Berarti tanggal pengumuman adalah 2 Juni, tanggal pencatatan 22 Juni, dan tanggal pembayaran adalah 12 Juli. Di tanggal 2 Juni, perusahaan akan menjurnal debitnya return earning, ya, laba ditahan, atau cash dividend, ya, sebesar 40 juta. Ini berasal dari 200 kalikan 200.000, ya. Di sisi kreditnya, perusahaan akan mengakui adanya dividen payable, ya, utang dividen. Lalu di tanggal pencatatan tidak ada jurnal, ya, perusahaan hanya mendaftar seluruh pemegang saham yang berhak atas dividen. Kemudian di tanggal pembayaran, ya, di 12 Juli, perusahaan akan membayar utang dividen 40 juta dan akan membayarkan kas senilai 40 juta. Ini untuk transaksi kas dividen. Selanjutnya, dividen dalam bentuk saham. Kalau dividen dalam bentuk saham berarti perusahaan tidak mengeluarkan kas, tapi perusahaan akan menerbitkan saham untuk diberikan kepada para pemegang saham. Jadi nanti, ya, dividen saham ini akan menyebabkan jumlah lembar saham yang beredar itu akan bertambah banyak, ya, karena pemegang sahamnya dikasih saham lagi. Ya. Untuk contoh transaksinya, misalkan perusahaan memiliki 2 juta lembar saham biasa yang beredar dengan nilai parnya adalah 200, ya, nilai parnya 200. Kemudian memiliki saldo return earning atau laba ditahan sebesar 700 juta. Perusahaan mengumumkan 10% dividen saham. Artinya nanti berarti saham yang diberikan, yang akan diberikan kepada pemegang saham itu adalah 10% dikalikan 2 juta. Ya. Dia menambah 10% dari jumlah lembar saham yang beredar. Perusahaan menerbitkan 200.000 lembar saham tambahan kepada pemegang saham. Nilai wajar saat pengumuman adalah Rp300 per lembar. Nah, kemudian bagaimana pencatatannya? Kita akan mencatat di tanggal pengumuman dan tanggal distribusi atau pembayaran. Kalau tadi kasusnya kas dividen. Untuk di tanggal pengumuman, untuk yang di slide ini mungkin agak berbeda dengan yang slide-nya Keso Principal, ya. Slide-nya Keso yang Principal yang kemarin saya share juga. Ya. Di sini, ya, dividen saham ini sebenarnya dibagi dua, ya. Ada yang namanya small, ya, small share dividend, ya. Ada yang namanya large share dividend. Ini kalau yang di slide-nya Keso, ya. Ada yang disebut nih small share dividend, ada yang disebut large share dividend. Jadi dividen saham kecil dan dividen saham besar. Kalau yang disebut kecil itu yang dividen sahamnya kurang dari 20 atau 25%. Kalau yang disebut large itu lebih besar dari 20 atau 25%. Nah, kalau yang di slide-nya Keso, ya, acuannya kalau dia small, ya, kalau dia small acuannya adalah harga wajar atau harga pasar dari saham. Kalau yang large acuannya adalah harga par saham. Tapi kita gunakan slide yang ini saja, ya, yang sama, ya. Ini mengacu ke PSAK, ya, mengacu ke PSAK bahwa baik small maupun large, ya, itu dianjurkan, sebenarnya di standar tidak disebutkan, ya, di standar tidak disebutkan, cuma akhirnya ada pilihan nanti kalau kalian belajar intermediate accounting, ya, bahwa untuk share dividen maka dasarnya adalah harga par saham, yaitu Rp200 yang ini, bukan yang 300, baik small maupun large. Jadi nanti ketika penjurnalan, ketika pengumuman, kita akan mendebit return earning atau share dividen. Jadi boleh return earning, boleh share dividen debit. Kemudian sisi kreditnya, karena baru pengumuman, jadi jurnalnya itu baru akunnya namanya share dividen distributable. Karena baru diumumkan, belum diterbitkan. Ya. Kemudian angka ini dari mana? Ya?
kita kalikan 10% dengan jumlah lembar saham yang beredar yaitu 2 juta dikalikan dengan harga parnya yaitu 200. Nah, ini acuannya yang harga par. Nah, kalau yang di slide-nya Kieso, untuk pengali yang di sini yang 200 ini ya, bukan harga par, tapi harga pasar yaitu 300. Itu bedanya slide ini dengan yang slide Kieso. Kalian mau mana saja sih sebenarnya boleh, tapi sepertinya akan lebih sederhana kalau yang ini ya. Jadi baik small maupun large sama-sama memakai harga par. Tapi kalau mau pakai asumsi yang ini, yang di slide-nya Kieso ini silahkan. Jadi kalau yang di slide-nya Kieso 10%, dividen 10% kan masuknya small. Kalau masuknya small, maka untuk yang sisi debit ya, share dividen atau return earning-nya adalah harga pasar ya, 750.000 ini berasal dari 10% kali jumlah lembar saham yang beredarnya yaitu 50.000 kalikan harga pasarnya yaitu 150 dolar. Nah, itu bedanya dengan slide ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian lagi diskusi sama teman kelas lain, kalian ketemu bedanya ini tahu bedanya dari mana. Saya serahkan kepada kalian mau yang ini boleh, mau yang slide Kieso boleh. Tapi kalau yang ini, yang di slide ini lebih sejalan dengan materi intermediate accounting. Jadi nanti ketika belajar intermediate kalian tahu itu asalnya dari mana. Kemudian di tanggal pencatatan sama tadi ya dengan dividen kas tidak ada jurnal ya, tidak ada jurnal. Kemudian yang ketiga di tanggal distribusi ya, tanggal distribusi atau tanggal penerbitan saham, kita akan menghapuskan share dividend distributable. Jadi yang tadi di tanggal pengumuman timbul share dividend distributable akan kita hapuskan, ya akan kita debit. Kita akan menerbitkan saham biasa ya, share capital ordinary-nya akan kita terbitkan senilai 40 juta. Nah, itu untuk contoh share dividen. Nih transaksi yang terakhir untuk saham akan ada yang namanya share split atau pemecahan saham. Pemecahan saham ini bukan maksudnya terus sahamnya disobek jadi 2 gitu ya, sobek jadi 2, sobek jadi berapa gitu enggak. Maksudnya di sini nilai sahamnya ya, harga saham parnya nih misalkan parnya yang tadinya 1.000 ketika ada pemecahan saham satu saham jadi 2, maka parnya menjadi 500 seperti itu. Tujuannya di sini apa sih? Tujuannya share split itu untuk mengurangi nilai pasar saham. Ya. Kalau nilai pasar sahamnya dan nilai parnya itu berkurang, itu kadang lebih menarik investor karena yang nanti lembaran sahamnya yang diperoleh lebih banyak. Ketika perusahaan mengumumkan share split, tidak ada jurnal ya, tidak ada jurnal untuk pencatatan share split. Pengaruhnya share split ini apa sebenarnya gitu ya. Kita lihat ya, misalkan contoh ya, perusahaan mengumumkan adanya share split 2 for 1, artinya satu saham jadi 2 ya. 2 for 1 itu satu saham jadi 2. Awalnya saham biasanya jumlah lembar yang beredarnya adalah 2 juta lembar dengan nilai parnya Rp200. Kalau ada share split 2 for 1 berarti jumlah lembarannya akan bertambah ya, akan menjadi 2 kali lipat. Jadi 2 juta akan menjadi 4 juta. Tapi nilai parnya akan turun menjadi setengahnya. Ya, jadi tadi yang nilai parnya 200 akan menjadi 100. Secara total ekuitas akan sama ya. Totalnya akan sama 400 juta. Jadi secara nilai ekuitas ini tidak berpengaruh ya. Dia hanya berpengaruh ke peningkatan jumlah lembar saham dan penurunan nilai par dan nilai pasar, itu saja ya. Jadi secara total ekuitasnya tidak ada pengaruh. Nih, jadi kalau share split ini pengaruhnya itu ke baik ke return earning, ke total ekuitas itu nggak ada, dia tetap ya. Dia hanya berpengaruh ke sini ke jumlah saham yang beredar, dia akan menambah jumlah lembar saham beredar. Kemudian untuk dividen saham, nah, dividen saham juga demikian sebenarnya. Dividen saham itu pengaruhnya ke ekuitas juga nggak ada. Ya, mengapa? Ya, karena kalau pas dividen saham, ya,
sisi debitnya kalau dividen saham sisi debitnya ini kan return earning, dia berarti mengurangi ekuitas ya, return earning debit ini mengurangi ekuitas. Laba ditahan debitnya mengurangi ekuitas, sedangkan share dividen distributable ini menambah ekuitas. Ya. Jadi sisi debit mengurangi, sisi kredit menambah. Jadi secara tidak langsung dia tidak berpengaruh kepada ekuitas. Ya. Kalau dividen saham itu. Lalu ini contoh ya, contoh penyajian ekuitas di neraca perusahaan. Ini contoh untuk yang di PT PLN ya, di PT PLN. Ini komponen ekuitasnya, dia ada modal saham ya, modal sahamnya itu ada apa? Modal saham yang di store itu yang contributed capital tadi totalnya berapa? Ada saldo laba, ini yang return earning ya. Return earningnya totalnya berapa? Ini contohnya. Ya. Ini contoh apa saldo awalnya berapa, kemudian ada perubahannya ya. Ini perubahannya nih. Gitu ya, selesai.